Selamat datang di kuliah kimia fisika ya. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi dari ion dan molekul di larutan berair. Oke, ini mungkin nanti ada hubungannya sedikit dengan kimia analisis ya. Jadi tolong disimak. Kemudian nanti ada beberapa latihan soal yang ada nomornya dan itu perlu kalian jawab nanti di tugas ya. Jadi ini adalah tugas, tolong dicatat nomor 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa, dan lain-lain untuk diinput ke absen kalian ya, ke presensi kalian. Oke, jadi saya mengambil presensi dari jawaban tugas, begitu ya. Nah, untuk terminologi atau pengertian-pengertian yang ada di pembahasan kali ini adalah yang pertama ada larutan. Larutan itu adalah campuran homogen. Ya, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa di kimia dasar bahwa yang namanya larutan itu harus homogen. Ya, di mana komponennya itu bercampur dengan rata. Oke, jadi kalau ada pasir dibeli air, kemudian diaduk-aduk, kok pasirnya ada 2 fase, ada yang padatan di bawah, kemudian yang atasnya ada yang larut-larut butek, itu bukan larutan ya, itu adalah campuran. Begitu. Nah, kalau larutan contohnya apa? Contohnya kalian menambahkan NaCl sedikit ke air, ya, diaduk larut semua. Nah, itu adalah larutan NaCl atau larutan garam, misal seperti itu. Atau kalian menambahkan gula di air, diaduk, larut semua gulanya, itu adalah larutan gula. Ya. Nah, kalau kalian menambahkan gula, misal gulanya banyak seperti itu, ditambahkan ke dalam 1 gelas air, kok gulanya ada yang tidak larut, berarti itu tidak bisa dinamakan larutan gula. Ya, itu adalah campuran. Begitu ya, bisa dipahami ya, bahwa larutan itu harus homogen. Ya, kalau cair ya cair semua, kalau padat ya padat semua. Tidak boleh ada 2 fase di situ. Oke? Selanjutnya ada istilah berikutnya adalah solvent. Solvent itu adalah pelarut atau komponen dengan jumlah yang lebih besar. Kalau tadi ada garam yang ditambahkan ke air, maka pelarutnya adalah air atau solventnya itu adalah air. Begitu ya. Nah, sebaliknya ada solut atau zat terlarut. Zat terlarut itu adalah zat yang larut pada solvent atau pelarutnya. Nah, larutan dinamakan sesuai dengan nama solut. Ya, kalau tadi ada garam ditambahkan ke air larut semua, namanya menjadi larutan garam. Ya, di mana pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah garam. Paham ya? Solventnya air, solutnya garam. Nah, larutannya dinamakan sesuai dengan nama solutnya. Kemudian terminologi terakhir adalah konsentrasi. Konsentrasi itu adalah rasio solut terhadap solvent yang menggambarkan komposisi campuran. Jadi begini, kalau misal kalian menambahkan 1 sendok makan garam ke dalam 1 gelas air, kemudian di gelas yang satunya ada 2 sendok makan garam ditambahkan ke segelas air, maka konsentrasi larutan pertama dan larutan kedua itu berbeda. Ya, karena larutan pertama itu hanya 1 sendok garam saja. Kemudian larutan yang kedua adalah 2 sendok garam. Sehingga apa? Sehingga larutan yang kedua ini ya disebut konsentrasinya lebih besar daripada konsentrasi larutan yang pertama. Sehingga saya ulang lagi, konsentrasi adalah rasio solut terhadap solvent yang menggambarkan komposisi campuran. Makin banyak solutnya, ya, berarti konsentrasinya semakin besar. Oke, selanjutnya kita punya terms atau terminologi atau istilah ya untuk menggambarkan konsentrasi. Di sini ya saya punya 2 gelas yang berbeda. Oke, kita bisa lihat ada gambar di situ ya. Yang gelas yang pertama tulisannya adalah dilute atau bahasa Indonesianya itu adalah encer. Kemudian gelas yang kedua ada tulisannya di situ adalah concentrated.
alias bahasa Indonesianya adalah pekat. Ya. Nah, penjelasannya apa? Penjelasannya yang di larutan encer itu mempunyai solut ya relatif lebih sedikit per unit volume daripada dengan yang pekat. Oke, kita lihat bahwa kembali ke gelasnya tadi, bahwa solutnya itu adalah bola, ya partikel solutnya itu kita anggap bahwa bola yang pink ini. Kemudian yang pelarutnya atau solvennya itu adalah bola yang biru, ya partikel solvennya. Maaf. Nah, partikel solutnya, kalau partikel solutnya sedikit, ya itu namanya larutannya encer. Kemudian kalau partikel solutnya banyak, itu namanya pekat. Ya, jadi kembali ke definisi tadi, bahwa yang encer punya relatif lebih sedikit solut daripada yang pekat. Paham ya? Kemudian ada istilah kelarutan atau solubility, ini tentang kelarutan. Ada beberapa istilah di situ, ya ada jenuh, kemudian ada kelarutan itu sendiri, kemudian tidak jenuh dan sangat jenuh. Oke. Jenuh itu apa? Jenuh itu ketika tidak ada lagi solut yang dapat larut pada temperatur pada jumlah solvent tertentu. Jadi, kalau kamu menambahkan garam ya terus-menerus ke dalam air, maka akan ada satu titik di mana garamnya itu tidak dapat lagi larut di air. Nah, itulah titik yang namanya jenuh. Ya, ketika tidak ada lagi solut yang dapat larut di air pada suhu tersebut. Oke. Kemudian ada istilah yang lain lagi, yakni kelarutan adalah jumlah solut yang dapat larut pada jumlah solvent tertentu pada T tertentu. T itu suhu ya alias temperatur. Biasanya disebut dalam satuan G solut per 100 G solvent atau mol solut per liter larutan. Jadi biasanya disebutkan dalam satuan gram solut per 100 gram solvent atau mol solut per liter larutan atau liter solventnya. Gitu. Ya, ini akan kita bahas nanti. Kemudian tidak jenuh. Istilah selanjutnya ada istilah tidak jenuh ya. Yakni ketika larutan tersebut mengandung lebih sedikit solut daripada yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Yang terakhir ada sangat jenuh atau mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya kelarutan zat X itu adalah sebesar 2 gram zat X per 100 gram air, maka 2 gram itu adalah titik dia jenuh, ya titik dia pas larut. Lebih dari 2 gram maka dia akan menjadi sangat jenuh. Kurang dari 2 gram maka dia akan menjadi tidak jenuh. Tahu ya, jadi ada batasannya, di batasan jenuh atau batasan dia dapat larut. Oke. Oke, kemudian saya ada soal di sini, kelarutan NaCl adalah 39,0 gram per 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Jika 10 gram tersebut dilarutkan dalam 50 gram air pada suhu tersebut, maka larutan tersebut tergolong. Oke, jadi kita punya NaCl ya, di mana NaCl kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama adalah kelarutannya NaCl adalah 39,0 gram per 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian diketahui yang kedua apa? Diketahui yang kedua adalah pada suhu tersebut kita punya 10 gram dilarutkan dalam 50 gram. Oke, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya adalah kita perbandingkan apakah zat yang kita punya, yakni 10 gram per 50 gram air ini lebih besar apa lebih kecil dari kelarutannya. Oke. Jadi basically kita memperbandingkan 10 gram per 50 gram dibandingkan 39 gram per 100 gram. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya dulu. Oke, misal berarti kita menyamakan
kelarutannya menjadi 50 gram. Maka ini kita bagi dua antara pembilang dan penyebutnya, bahwa 39 gram dibagi dua, kemudian 100 gram dibagi dua. Maka hasilnya adalah 19,5 gram per 50 gram air. Itu adalah kelarutan NaCl. Kita bandingkan dengan 10 gram per 50 gram. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa zat yang kita punya itu lebih kecil dari kelarutannya, alias 10 gram itu lebih kecil daripada 19,5. Maka larutan tersebut tergolong tidak jenuh. Begitu ya. Jawabannya adalah B. Oke, kemudian ini adalah soal latihan yang harus kalian catat jawabannya ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Kelarutan NaCl adalah 39,0 gram per 100 gram air pada suhu 100 derajat Celcius. Jika 59 gram dilarutkan dalam 150 gram air pada suhu tersebut, maka larutan tersebut tergolong apa? Apakah A, B, C, atau D? Silahkan dicatat, nanti dipergunakan untuk presensi jawabannya ya. Baik, soal berikutnya adalah sama masih kelarutan NaCl juga ya. Jika 97,5 gram dilarutkan dalam 250 mg air pada T tersebut, maka larutan tersebut tergolong A jenuh, B tidak jenuh, C sangat jenuh, atau D bukan ketiganya. Silahkan dijawab ya. Nah, kemudian larutan sangat jenuh bersifat tidak stabil. Jadi sebagian besar solut lebih mudah larut pada suhu yang lebih tinggi. Ini sama ya di setiap zat. Kenapa suhu tinggi lebih bisa melarutkan? Ya karena pada suhu tinggi energinya lebih besar. Oke, sehingga apa? Sehingga partikel-partikel itu bergeraknya cepat karena energinya besar. Sehingga dia mudah larut. Ya. Interaksinya lebih besar. Kemudian pendinginan hati-hati pada larutan jenuh akan menghasilkan larutan sangat jenuh, atau seringkali membentuk precipitate atau endapan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang senyawa ionik di air. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar itu ada senyawa ionik ya yang digambarkan dengan warna biru-biru itu. Ya, seperti yang kita tahu, senyawa ionik terdiri dari komponen plus dan komponen minus ya, ion plus dan ion minus. Nah, di air komponen-komponen tersebut akan terhidrasi ya. Jadi ionnya itu terlepas dari kawan-kawannya. Ini ada contohnya ya. Dikelilingi oleh molekul-molekul air. Nah, ion yang terlepas ini namanya terhidrasi ya dan mengandung muatan elektrik. Kemudian dia juga bertindak sebagai elektrolit alias dia bisa mengantarkan listrik. Begitu ya. Jadi saya ulang lagi. Kita lihat senyawa ionik di situ ya, misal ini adalah padatan suatu ionik, padatan ion ya, padatan senyawa ion. Kemudian airnya mengelilingi padatan tersebut sehingga apa? Sehingga ionnya tersebut lepas. Kemudian lepas, bagaimana setelah lepas? Setelah lepas dia terhidrasi oleh air. Ya, alias dikelilingi oleh molekul air. Nah, ion-ion yang bergerak bebas di air itu bersifat elektrolit, alias dia bisa menghantarkan listrik ya. Yang bergerak bebas saja, bukan yang berupa padatan. Oke? Kemudian ada molecular compounds in water. Jadi ada kalau kita punya suatu senyawa atau suatu molekul-molekul yang berupa senyawa-senyawa kovalen alias non-ionik ya di sini. Oke. Nah, partikelnya ini dikelilingi air, tetapi molekulnya ini tidak berdisosiasi alias tidak
terdisosiasi ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu. Tidak, tapi dia dikelilingi air saja. Nah, ini bedanya dengan ionik tadi. Kalau ionik tadi terdisosiasi. Nah, kalau sugar ya di sini contohnya adalah gula ya. Dia dikelilingi air tetapi tidak terdisosiasi alias tetap berbentuk gula. Tidak terbelah lagi begitu ya. Bedanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada konduktivitas elektrik. Ada yang dinamakan elektrolit kuat, ada yang dinamakan elektrolit lemah, dan ada yang dinamakan non-elektrolit. Elektrolit kuat adalah larutan berair yang mempunyai konduktivitas elektrik karena solutnya 100% terdisosiasi di air. Kemudian ada elektrolit lemah, konduktivitasnya rendah karena ionisasinya rendah. Kemudian ada non-elektrolit, yakni yang solutnya tidak terdisosiasi. Ya, tadi ada contohnya, misal NaCl. Katakanlah kalau padatan NaCl kita masukkan ke dalam air dan semuanya larut, ya, NaCl kemudian akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, karena dia disosiasinya adalah 100%, maka larutan NaCl ya dinamakan elektrolit kuat. Ya, karena dia bisa menghantarkan arus listrik. Ion-ionnya bergerak bebas dalam larutan. Begitu ya. Mana ini kok? Nggak bisa diklik. Oke, kemudian kita punya ion terhidrasi disimbolkan dengan EQ, ditulis terpisah. EQ itu A dan Q itu adalah simbol aqueous, alias dia dalam air ya. Hidrasi itu terdiri dari air ya, terhidrasi. Oke. Nah, contohnya di situ apa? Contohnya adalah senyawa Na2SO4. Itu terhidrasi dalam air menjadi 2Na+ plus SO4 2-. Oke. Nah, ini Na2SO4 tadinya simbolnya adalah S alias padatan. Ketika dimasukkan di air, maka dia akan terhidrasi menjadi AQ ya, itu tulisannya, menjadi Na+ dan SO4 2-. Begitu. Ya. Yang bawah ini sama. Oke, jadi yang di bawah tidak ditulis IQ-nya. Kemudian mana yang lebih dipilih? Persamaan reaksi yang pertama apa yang kedua? Yang lebih dipilih adalah yang pertama ya, karena lebih jelas. Kemudian ini latihan soal tapi tidak diperlukan dalam nanti dia di presensi. Silakan ditulis persamaan disosiasi dari senyawa-senyawa berikut ini. Oke. Kemudian ini soal yang berikutnya. Mana dari senyawa berikut yang diprediksi tidak menghasilkan ion Cl- ketika dilarutkan? Silahkan Anda kerjakan ya. Cari yang tidak ionik yang mana ya, karena yang terdisosiasi hanya ion-ion dari senyawa ionik ya. Yang namanya ion ya pasti dari senyawa ionik. Kalau senyawanya kovalen tidak bisa terdisosiasi. Begitu ya. Silakan dicatat jawabannya. Ya, latihan soal berikutnya adalah berapa jumlah ion hasil disosiasi dari Na3PO4. Apakah 1, 2, 3, 4 atau tidak ada yang betul jawabannya. Silahkan dijawab. Kemudian soal yang berikutnya adalah berapa jumlah ion hasil disosiasi dari Al2SO4 3 kali. Silahkan dicatat. Jawabannya apa? Oke, jadi ini ada elektrolit ya. Tadi kita ngomongin tentang elektrolit.
lemah versus kuat. Nah, beberapa asam ini terionisasi 100% di air, sehingga namanya adalah asam kuat atau bisa disebut juga elektrolit kuat. Contohnya apa? Contohnya adalah HCl, HClO4, HNO3, HBr, Hi, dan H2SO4. Ini selalu seperti ini ya. Jadi, asam-asam tersebut dalam air selalu berbentuk ion. Oke, jadi HCl dalam air, larutan HCl itu selalu berbentuk H+ dan Cl-. Ya, sehingga dia disebut dengan asam kuat. Kemudian ada ada basa kuat. Ya, basa kuat adalah basa yang sama tadi terionisasi 100% di air. Contohnya apa? Contohnya adalah yang bentuk dari Ca, Ba, dan Sr hidroksida alias CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan Sr OH 2 kali. Ya, ini adalah basa-basa kuat. Oke, kemudian ini ada gambar lampu, di mana asam lemah dan basa lemah ya adalah elektrolit yang lemah. Contoh di situ kita punya yang A itu ada HCl. Nah, HCl ini asam kuat tadi ya, sehingga apa? Sehingga dia dapat mengantarkan listrik dengan baik karena dia punya ion-ion H+ dan Cl- yang bergerak bebas ya. Dia semuanya bisa mengantarkan listrik. Oke. Kemudian ada contohnya di sini adalah HC2H3O2. Ini adalah asam asetat sebenarnya ya, bisa juga kalian sebut dengan CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemah. Dia menghantarkan arus listrik bisa tetapi lemah ya, sehingga namanya adalah elektrolit lemah. Kenapa seperti itu? Karena CH3COOH tidak terdisosiasi 100% di air. Oke. Kemudian yang gambar C juga sama ya, alias ini adalah NH3. NH3 itu adalah basa lemah. Ya, dia dapat mengantarkan listrik tetapi lemah. Kenapa? Karena tadi tidak terdisosiasi 100% dalam air.